Kasus KM50 masih tinggalkan tanda tanya. Habib Rizik sebut penuntasannya akan bersihkan nama Polri. Sudahlah, Bapak Kapolri tidak usah melindungi game KM50. Jangan, Pak. Nanti Bapak nggak terlibat jadi terlibat. Hati-hati, Pak. Lebih baik ini segera diselesaikan demi kebaikan Polri sendiri. Jangan oknum-oknum Polri yang bejat, yang suka membunuh, menyiksa, merekayasa kasus dibiarkan. Jangan, Pak. Ini berbahaya. Nanti masyarakat makin lama makin nggak percaya kepada polisi. Justru dari pertanyaan ini, dari pernyataan Kombes Jakarta Selatan, saya yakin yang namanya Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran itu ngerti. Mana ada Kapolres pangkatnya Melati 3 berani press conference ngundang begitu banyak media tanpa lapor, dan saya lapor dulu, tidak mungkin ya. Jadi itu pasti ada rencana sebelumnya itu. Kalau itu terjawab, makin mudah ke sini. Nah, tapi yang paling mudah ini saja belum dimunculkan, ya apalagi yang lain-lain. Sehingga barangkali kita tidak perlu bicara terlalu saintifik lah. Ini aja dulu. Karena dari sini kita akan sekarang itu menumbuhkan kepercayaan kepada Polri. Itu dulu. Kalau ini kepercayaan sudah tidak ada, yang susah. Dan bagi Polri itu, anunya saya tadi, polisi ini tidak akan runtuh apabila pembunuhnya itu berasal dari dalam polisi sendiri. Malah polisi itu akan mendapatkan kepercayaan kalau mau membuka tabir ini dengan seterang-terangnya. Pesan saya yang pertama kepada kepolisian lewat jajarannya, terutama melalui Pak Kapolri, bahwa rakyat Indonesia hari ini menaruh harapan besar kepada Pak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Lepas dari apapun Bapak mengkader Sambo, karena itu juga tidak bisa disalahkan. Sama juga ketika kiai pesantren ada santrinya yang nakal, bukan berarti kiainya mengajari nakal. Bapak tetap harus lurus tunjukkan itu, karena ini momentum orang mempercayai kepada Kapolri. Kemudian yang kedua, selamatkan kepolisian, jangan selamatkan Sambo, jangan selamatkan Kapolres, jangan selamatkan polisi-polisi kalau mereka jahat. Karena polisi itu ada 3, good cop, polisi baik, bad cop, polisi jelek, dan yang paling berbahaya the ugly cop, polisi ugal-ugalan atau polisi uraan. Itu harus dienyahkan dari kepolisian sedikit demi sedikit. Mantan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka kembali kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar. Rizik mengatakan permintaan agar kasus KM50 dibuka kembali ini bertepatan dengan momentum Kapolri melakukan bersih-bersih terhadap anggota yang bermasalah. Mantan Imam Besar FPI itu juga menilai dibukanya kembali kasus KM50 demi kebaikan Polri. Sebab jika tidak justru dianggap Rizik dapat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Rizik juga mendukung pernyataan Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR RI yang menyatakan siap membuka kembali kasus KM50 apabila ditemukan bukti baru atau novum. Peristiwa KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI ini terjadi di tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Dalam perkara ini, 3 anggota Polda Metro Jaya Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorela, dan Ibda Elwira Priyadi Z ditetapkan sebagai tersangka. Namun Ibda Elwira belakangan dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin. Meski Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Namun Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan pembelaan. Atas hal itu, Majelis Hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan, lalu memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum. Jaksa penuntut umum awalnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Mereka didakwa melanggar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kasus KM50 masih tinggalkan tanda tanya. Habib Rizik sebut penuntasannya akan bersihkan nama Polri. Mantan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka kembali kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar.
Rizik mengatakan permintaan agar kasus KM50 dibuka kembali ini bertepatan dengan momentum Kapolri melakukan bersih-bersih terhadap anggota yang bermasalah. Mantan Imam Besar FPI itu juga menilai dibukanya kembali kasus KM50 demi kebaikan Polri. Sebab jika tidak justru dianggap Rizik dapat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Rizik juga mendukung pernyataan Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR RI yang menyatakan siap membuka kembali kasus KM50 apabila ditemukan bukti baru atau novum. Peristiwa KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI ini terjadi di tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Dalam perkara ini, 3 anggota Polda Metro Jaya Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorela, dan Ibda Elwira Priyadi Z ditetapkan sebagai tersangka. Namun Ibda Elwira belakangan dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin. Meski Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Namun Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan pembelaan. Atas hal itu, Majelis Hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan, lalu memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum. Jaksa penuntut umum awalnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Mereka didakwa melanggar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka kembali kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar. Rizik mengatakan permintaan agar kasus KM50 dibuka kembali ini bertepatan dengan momentum Kapolri melakukan bersih-bersih terhadap anggota yang bermasalah. Mantan Imam Besar FPI itu juga menilai dibukanya kembali kasus KM50 demi kebaikan Polri. Sebab jika tidak justru dianggap Rizik dapat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Rizik juga mendukung pernyataan Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR RI yang menyatakan siap membuka kembali kasus KM50 apabila ditemukan bukti baru atau novum. Peristiwa KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI ini terjadi di tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Dalam perkara ini, 3 anggota Polda Metro Jaya Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorela, dan Ibda Elwira Priyadi Z ditetapkan sebagai tersangka. Namun Ibda Elwira belakangan dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin. Meski Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Namun Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan pembelaan. Mantan Imam Besar FPI itu juga menilai dibukanya kembali kasus KM50 demi kebaikan Polri. Sebab jika tidak justru dianggap Rizik dapat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Rizik juga mendukung pernyataan Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR RI yang menyatakan siap membuka kembali kasus KM50 apabila ditemukan bukti baru atau novum. Peristiwa KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI ini terjadi di tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Dalam perkara ini, 3 anggota Polda Metro Jaya Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorela, dan Ibda Elwira Priyadi Z ditetapkan sebagai tersangka. Namun Ibda Elwira belakangan dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin. Meski Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Namun Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan pembelaan. Atas hal itu, Majelis Hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan, lalu memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum.
Jaksa penuntut umum awalnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Mereka didakwa melanggar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.